Halo sahabat Hermina, jumpa lagi bersama saya Meika Afifi, host dalam acara Hermina Podcast. Episode Hermina Podcast kali ini kita akan bahas tentang pemeriksaan kacamata. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Dr. Astri Viani, spesialis mata yang merupakan dokter spesialis mata yang praktek di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Halo Dr. Astri. Halo Mbak Meka, apa kabar? Baik dokter, dokter apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya dokter, dokter bisa sapa sahabat Hermina terlebih dahulu. Halo sahabat Hermina, saya dengan Dr. Astri Viani, saya praktek di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Oke dokter, dokter sudah mulai musim hujan ya dok ya. Kadang kita juga harus menjaga kondisi tubuh, kemudian ya kita juga ya harus tidur dengan cukup gitu ya dok ya. Betul. Jadi kita harus benar-benar menjaga kesehatan badan, lalu kita juga ya tidur dengan cukup gitu supaya ya besok lagi kita juga sudah menyambut harinya udah fresh lagi ya, ya dok. Dokter, ini kan berkaitan dengan pemeriksaan kacamata nih dok ya. Banyak sahabat Hermina sebetulnya banyak sih dok pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dipertanyakan oleh sahabat Hermina. Nah salah satunya itu cek tajam penglihatan itu seperti apa sih dok? Oke, cek tajam penglihatan ya. Jadi sebenarnya setiap ada sahabat Hermina yang misalkan datang ya periksa ke dokter mata manapun, itu pasti ada pemeriksaan yang namanya tajam penglihatan. Kenapa? Karena kita harus tahu, kita sebagai dokter mata ini harus tahu kalau misalkan ada pasien datang nih kira-kira dia tajam penglihatannya itu bisa sampai mana sih? Oke. Karena terus terang itu standar tajam penglihatan setiap orang beda-beda. Beda-beda ya, dok, ada pasien yang bilang dia baru beda satu baris, kan ada ininya ya, ada chartnya ya. Dia baru beda satu baris tuh menurut dia udah buram. Tapi ada juga pasien tuh yang datang, saya nggak buram dok matanya, tapi ketika kita periksa ternyata sebetulnya dia buram. Mungkin dia nggak ngerasain atau dia nggak sadar gitu. Jadi tajam penglihatan tuh untuk periksa sejauh mana sih standarnya dia dibandingkan dengan yang seharusnya. Oke, baik dokter. Nah dokter, sebetulnya kapan sih dok waktunya untuk cek kacamata itu? Cek kacamata itu sebenarnya dari kecil ya. Jadi gitu. sebetulnya kalau idealnya ya dok ya. Anak-anak usia prasekolah tuh saran kita memang harus di screening dulu. Usia 3-5 tahun itu sebaiknya di screening. Kenapa? Karena ada yang namanya golden period. Golden period perkembangan mata itu biasanya dicapai di usia 8 tahun. Sehingga diharapkan sebelumnya tuh kita udah tahu dulu kemungkinannya seperti apa. Oh begitu ya dok ya. Biasanya sih 3-5 tahun ya, kalau bisa tuh udah diperiksa dulu, jadi kita tahu dulu, apalagi kalau ada faktor risiko. Oh malah kalau ada faktor risiko harus lebih cepat lagi ya dokter ya. Jadi misalnya orang tuanya ada yang pakai kacamata nih, salah satu atau keduanya, itu meningkatkan risiko si anak harus pakai kacamata. Jadi ya kalau bisa lebih cepat lebih baik. Atau kalau misalkan pas dia kecil udah kelihatan tanda-tandanya kok dia kalau nonton TV harus deket, atau dia suka miring-miring kepalanya, atau dia suka nyipit-nyipitin mata gitu, itu sebaiknya diperiksain aja sih, nggak harus nunggu 3-5 tahun. Oh begitu. Nah sahabat Hermina, ternyata harus lebih dini begitu ya dokter ya, apalagi ada faktor resiko. Nah itu mesti harus kita peduli nih. Wah kayaknya ada yang tanda-tanda seperti yang tadi dokter sampaikan ya dok ya, harus lebih dini periksakan gitu ya dok ya. Nah nih dokter, hal yang sering ditanyakan pasien juga nih dok, bagaimana cara untuk mencegah dan menurunkan minus? Ya itu banyak banget ya pertanyaannya, pasti setiap ada pasien periksa terus pada akhirnya ternyata harus pakai kacamata, itu biasanya pada nanya tuh. Terus terang sih kalau untuk menurunkan sampai sekarang tuh masih belum ada alat, obat, makanan yang bisa ya menurunkan ya. Yang bisa kita jaga adalah menjaga supaya setiap tahunnya tuh kalaupun naik tuh nggak terlalu besar, atau malah kalau bisa stabil. Oh begitu. Gitu, jadi nggak terlalu naik. Caranya gimana? Salah satunya yang paling berpengaruh itu sebetulnya adalah harus periksa kacamata dulu. Kenapa? Karena kalau tidak pakai kacamata, padahal harusnya pakai, itu biasanya mata jadi lebih cepat lelah. Ketika mata lelah dalam jangka panjang, itu lama-lama bisa
mempengaruhi ukuran kacamata. Oh, begitu dokter. Gitu. Karena kan harusnya mata tuh ngeliat dalam kondisi otot matanya rileks ya. Iya. Nah, kalau nggak pakai kacamata, berarti otot matanya maksain untuk melihat. Betul, Sehingga dia betul. jadi lelah. Nah, itu Betul. lama-lama dalam jangka panjang bisa berpengaruh. Jadi memang harus diperiksa ukuran kacamatanya. Kalau memang ada ukurannya ya dipakai sesuai ukuran yang seharusnya. Oh, begitu ya dok ya. Terus yang berikutnya yang penting juga memang aktivitas dekatnya tuh harus dijaga. Aktivitas dekat itu berpengaruh dari handphone, gadget, komputer, Nah, baca betul, buku. betul, Baca buku dokter. juga masuk ya. Jadi bukan cuma handphone, gadget sebetulnya ya. Baca buku. Aktivitas dekat Iya, pokoknya. iya. Menjahit itu juga bisa berpengaruh. Oh, Pokoknya gitu, Dok. totalnya itu kalau udah ada sebetulnya kalau idealnya ada namanya rule 20-20-20. Itu jadi iya. setiap Apa 20 tuh, Dok? menit harusnya istirahat selama 20 detik. Istirahat itu ngeliat jauh ya. Sejauh apa? Sejauh 20 kaki atau 6 meter. Oh, begitu dok. Itu harusnya. Iya. Cuman kan kadang kalau kerja 20 menit sekali istirahat, 20 menit sekali istirahat. Kadang kan gak selesai-selesai ya. Iya, betul dok. Jadi kadang sih kita bilang ya udah deh maksimal paling nggak sejam atau 1,5 jam itu udah harus istirahat gitu. Oh, gitu. Tapi harus lihat jarak jauh dokter. Harus lihat jauh-jauh. Jadi kalau di kantor ada jendela, ngeliat keluar jendela, atau misalkan gitu. di rumah yang ngeliat jauh lah pokoknya. Iya. Karena kalau dari komputer istirahat yang lihat baca buku ya sama aja. Sama aja ya dok masih sama-sama jarak dekat. Jadi kalau setiap 20 menit istirahat 20 detik. menit istirahat 20 detik kita lihat jarak jauh. 20 kaki harusnya 6 meter lah ya. 20 kaki 20 atau 6 meter. sahabat Hermina. Jadi kita lihat seperti melamun ya dok ya. Kita ngelihat gitu ya dok. betul. Jadi kalau dulu kan istilah orang dulu kan ngeliat yang hijau-hijau ya sebenarnya sih bukan ngeliat yang hijau-hijau ya, tapi yang penting jauh. Yang sih, penting ngeliat. jauh ya dok Betul. ya. Oh iya betul. Emang kadang kita merasakan sendiri sih dok, kita kalau kita udah lelah banget, tapi karena berhubung tidak bisa melihat keluar gitu ya, kalau misalnya apalagi dengan perkantoran yang tertutup misalnya dok ya, nah itu kan kita nggak bisa melihat keluar gitu. Ya kadang kita melihat apa gitu ya dok ya, atau kadang aktivitas yang lain. Berdiri aja misalkan kayak ngambil air sebentar gitu kalau main istirahat juga gitu ya. Itu juga termasuk ya dokter. Kalau kita memang tidak punya ruangan yang seperti di gedung-gedung tinggi nggak ada, gitu ya dok. nggak ada ininya ya, nggak ada jendelanya atau Nggak ada apanya jendelanya gitu dok. Oke dokter baik. Terus apa sih dok penyebab anak bayi, anak kecil pakai kacamata dok? Kasian kan ya dok ya dilihatnya masih kecil kok udah pakai kacamata gitu. Terus bagaimana cara mengetahui minus mata pada bayi, kok bisa ketahuan gitu dokter? Oke. Biasanya sih kalau memang bawaan dari bayi itu biasanya ada faktor resikonya tadi ya. Entah itu memang dari orang tua atau kadang ada riwayat kelahiran yang juga berpengaruh. Oh, bisa Paling dong. sering itu pasien-pasien bayi-bayi yang lahirnya prematur. Baik. Itu kemungkinan dia pakai kacamatanya jadi lebih tinggi. Oh gitu dok. Jadi memang harus di screening ya dari awal. Atau kalau dari bayi udah kelihatan nih misalnya matanya posisinya tidak sejajar. Nah itu biasanya juga harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Oh iya. Memang pemeriksaan pada bayi agak beda ya dengan dewasa. Kalau dewasa atau anak yang udah gede kan kita bisa minta dia untuk gitu ini ya baca-baca huruf ada betul, namanya Snellen chart itu. Kalau bayi memang ada pemeriksaan khususnya. Jadi biasanya nanti ada pemeriksaan khusus ketika udah didapat ternyata memang dia butuh kacamata. Itu memang harus dipakai kacamatanya. Oh begitu. Gitu. Kenapa? Karena bayi itu sampai tadi usia golden period 8 tahun itu saraf matanya masih berkembang, termasuk si retinanya masih berkembang. Sehingga kalau tidak distimulasi, berarti kan dia sebenarnya ngeliatnya buram ya, karena dia sebenarnya udah ada ukuran kacamata ya. Dia sebenarnya ngeliatnya buram, tapi bayi kan nggak tahu bahwa dia tuh buram. Iya betul gitu. dokter. Sehingga si saraf mata nganggap oh itu normal, si buram itu normal. Efeknya apa? Efeknya nanti kalau dia sudah gede. Dia baru mau periksa nih ya. Tapi karena sudah lewat si masa golden period itu, kita cobain pakai kacamata tetap nggak bisa maksimal jadinya. Oh gitu ya dokter gitu. ya. Jadi mungkin memang, aduh kasihan ya masih baik kok pakai kacamata, tapi akan lebih kasihan lagi kalau nggak dipakein sebetulnya, karena jadinya si saraf matanya jadi nggak terstimulasi ya untuk melihat jelas. Mungkin bisa seperti itu karena orang tuanya mungkin melihat tanda-tanda gitu kali ya dok ya. Betul. Melihat tanda-tanda nih kayaknya anak saya tidak bisa mengikuti gerakan mungkin ya dok ya. Jadi biasanya memang kan biasanya dari dokter anak juga ya, ketika lahir nanti distimulasi ya matanya ya pakai benda-benda bergerak. Nah itu memang ini ya, memang membantu ya. Jadi kan kelihatan tuh, kok kalau dia geseran ke sini bendanya gerak-gerak tanpa suara kalau bisa ya, tanpa suara ya. Jadi kalau dia bukan karena ngikutin suara, tapi memang karena ngelihat ya warna-warni gitu. Kok kalau bendanya digerak-gerakin dia nggak ikut gerak ya gitu. Oh gitu. Atau memang kelihatan banget misalnya posisinya tidak sama antara mata kanan sama mata kiri.
ya itu sebaiknya memang diperiksakan aja. Itu gitu. maaf dokter, itu tuh maksudnya juling gitu dok? Betul, ada mata yang juling. Gitu. Itu salah satu tanda bahwa sebetulnya dia matanya butuh kacamata. Oh begitu ya dokter Gitu. ya. Ketika dipakein kacamata ya julingnya nggak terlihat lagi gitu, karena sudah bisa fokus matanya. Iya, betul, dok. Ya sih dok, saya pernah lihat ya di sosial media lah gitu dok. Ya ada salah satu tokoh gitu, saya lihat kasihan gitu anaknya sudah pakai kacamata gitu. Terus timbullah banyak pertanyaan gitu. Itu bagaimana sih kok bisa mengetahui bayinya bisa pakai kacamata gitu. Ternyata seperti itu mungkin ya dok ya. Ada kesadaran dari orang tuanya mesti harus diperiksakan. Betul. Gitu. Semakin cepat semakin bagus. Karena kan berarti saraf matanya terstimulasinya lebih awal ya. Ya betul dokter. Karena anak-anak nggak bisa ngomong mereka. Jadi Iya. bahkan sampai anak TK tuh kadang orang tuanya bilang, tapi anaknya nggak ngeluh. Iya memang nggak ngeluh karena dia nggak tahu bahwa seharusnya ada yang lebih jelas gitu. begitu. Jadi memang harus dari orang tua ya yang Iya. harus memperhatikan Betul. banget. Berarti orang tua yang harus memperhatikan nih sahabat Hermina. Dokter nih terkait mitos nih dok. Apa benar kacamata itu nggak boleh dipakai terus-terusan dok? Benar nggak tuh Itu dok? juga sering ya dipertanyakan dari pasien-pasien yang datang ke poliklinik ya. Ada yang bilang kacamata harus diturunin ukurannya. Ada yang bilang kacamata jangan dipakai terus nanti ketergantungan. Sebetulnya itu enggak ya, itu mitos ya. Mitos, Kenapa? Dok, ya. Kalau kacamata tidak dipakai, itu tadi otot matanya akan lebih cepat lelah. Atau misalkan ukurannya tidak yang seharusnya, berarti ya itu tetap otot matanya jadi bekerja keras. Fungsi kacamata dia murni untuk melihat, membantu melihat supaya bisa lebih jelas. Baik, Jadi dok. ketika dipakein dia jadi lebih jelas dalam kondisi otot-otot matanya rileks. Jadi gitu. mitos ya dok ya. Mitos. Jadi Oke. kacamata tidak menambah ukuran, tidak mengurangi juga tapi ya. Tidak Jadi ya mengurangi dia cuma juga. membantu melihat lebih jelas aja. Iya, dok, ya. Jadi ternyata mitos ya sahabat Hermina. Lalu apa benar nih dok, kacamata itu harus diturunin ukurannya? Itu mitos Jangan atau ya, mitos juga Mitos ya. juga itu ya, Jadi Dok, memang ya? harus sesuai dengan ukuran yang seharusnya. harus sesuai dengan ukuran yang Yang seharusnya? ketika gitu. diperiksakan berapa, nah itu dipakaikan segitu. Karena kalau enggak ya itu tadi akan membuat mata lebih cepat lelah. Dalam jangka panjang ya berpengaruh. Gitu ya dok ya. Nah ini banyak sekali nih dok mitos-mitos yang berdatangan nih Iya, dok. betul. Saya sampai Sering rekap banget. nih mitos-mitosnya nih. Lalu apakah benar dokter konsumsi wortel atau obat-obat pil bisa menurunkan minus? Mitos atau fakta dok? Kalau untuk wortel, obat-obatan minum segala macam sampai sekarang masih mitos ya. Untuk Masih kacamata mitos. maksud saya ya. Iya, Jadi baiklah. fungsi si wortel itu adalah nutrisi untuk sel-sel mata itu betul. Betul. Tapi nutrisinya sebetulnya cukup dengan konsumsi sehari-hari. Jadi nggak perlu berlebihan sampai harus minum jus berapa Iya, liter nah itu itu nggak perlu sih. Pandangan masyarakat seperti itu ya dok ya. Itu nggak perlu. Kalau untuk dari segi konsumsi wortel akan berpengaruh terhadap ukuran kacamata juga sampai sekarang masih belum terbukti ya penelitiannya ya. Jadi yang paling berpengaruh sampai sekarang yaitu tadi aktivitas outdoor, aktivitas lingkungan itu untuk anak-anak berpengaruh. Tapi Sangat kalau berpengaruh ya, Dok, sangat ya. berpengaruh. Jadi Baik. kalau untuk anak-anak terutama ya seimbangkan antara aktivitas outdoor dengan aktivitas indoornya. Oke, Kalau untuk baik. nutrisi sebetulnya dari konsumsi sehari-hari sih udah cukup ya. Udah cukup sebetulnya Kalau dok untuk ya. sel-sel, Tidak melulu wortel ya dok. betul. Jangan sampai nanti malah kelebihan minum jus wortel setiap hari itu juga kadang ada pengaruhnya juga ya. Soalnya ada efek begitu, sampingnya Dok, juga ya. Segala gitu. sesuatu yang berlebihan tidak baik ya Betul. dokter. Baik dokter, lanjutkan lagi ini dok. Apakah ada obat tetes untuk menurunkan minus? Itu mitos atau fakta dokter? Bukan mitos, bukan fakta sih. Jadi kalau ada obat tetes yang kadang memang kita kasih untuk begitu. kasus-kasus tertentu dengan tujuan sebenarnya bukan untuk menurunkan minus, tapi untuk mencegah supaya dia penambahannya tidak terlalu cepat. Oke. Tapi sekali lagi itu harus ada kasus-kasus tertentu ya. Jadi tidak setiap orang yang datang terus harus kita kasih kacamata dengan obat tetes itu enggak. Enggak ya dok Jadi ya? memang ada kasus-kasus tertentu yang kita lihat, oke ini kayaknya memang butuh tambahan obat tetes baru kita kasih. Oke, Gitu. dokter. Jadi nggak boleh sembarangan juga sih Tidak dikasihnya. boleh sembarangan ya dok ya untuk menurunkan minus Iya, obat tetesnya. betul. Satu lagi nih dokter, apa pendapat dokter sebagai dokter mata terhadap produk kacamata yang bolong-bolong, yang infonya nih dok berfungsi untuk memfokuskan mata, apa benar itu dok? Fokuskan mata. Jadi kan ketika kita ngeliat itu kita ngeliat cuma dari lubang kecil gini Iya ya. betul dok. Ketika si kacamata bolong-bolong itu lubangnya lebih kecil lagi. Iya. Sehingga otomatis pasti lebih jelas.
Karena cahaya yang masuk kan cuma segitu aja ya. Baik, gitu. Dok. Tapi apakah berpengaruh terhadap ukuran kacamata? Apakah berpengaruh terhadap menurunkan minus segala macam? Sampai sekarang belum ada penelitiannya sih ya. Belum ada ya dokter kita ya. sih tidak merekomendasikan ya sebetulnya ya. Kalau gitu dok. Sebetulnya tidak merekomendasikan ya dok ya. Saya pernah lihat masalahnya dok. Kacamata bolong-bolong gitu dok. Katanya pasti lebih jelas kan? Iya. Untuk memfokuskan mata gitu. Padahal mah enggak ya dok ya. Dia fokus sih, tapi maksud saya dia tidak berpengaruh. Maksudnya kalau memang butuh ukuran ya harus pakai ukurannya. Oke. Gitu. Sama ketika ada pasien yang datang ya, dia diperiksakan itu pasti di akhir tuh ada pemeriksaan yang pakai namanya pinhole. Jadi memang pinhole, betul. Dilihat kalau dari lubang kecil itu seberapa ya bisa. Nah itu sama efeknya tuh sebenarnya cuma sebatas itu aja. Cuman dia menyingkirkan cahaya-cahaya yang lain, jadi kelihatannya cuma dari lubang kecil sehingga ya jadi kayak seolah-olah lebih jelas. Iya, sebetulnya sih seperti tapi itu tidak, dok ya. Tidak mengatasi masalahnya. Tidak mengatasi masalah nih sahabat Hermina. Jadi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sahabat Hermina mungkin sudah ada di benaknya gitu ya dok ya. Sebenarnya sudah pengen nanya ke dokter mata gitu, ternyata sudah terjawab semua oleh dokter Astriviani. Untuk mitos dan beberapa mitos atau fakta tentang mata juga sudah disampaikan juga oleh dokter Astriviani. Pertanyaan terakhir nih dokter, kapan sih dok waktu-waktu yang tepat untuk pemeriksaan mata itu? Oke, kalau yang tadi ya tanpa indikasi tadi ya, kalau bisa anak usia prasekolah udah periksa umur 3 atau 5 tahun. Baik. Kalau memang ada indikasi kelihatan anaknya butuh pemeriksaan tambahan, entah itu posisi mata atau misalkan dia ngucek-ngucek mata, dia miring-miringkan mata, itu kalau bisa langsung diperiksakan aja, jangan ditunggu sampai 3 tahun. Tapi di luar itu sih sebenarnya setiap setahun atau 2 tahun sekali sebaiknya memang kita periksa kacamata. Baik. Periksa ukuran kacamata lah ya, maksudnya jadi belum tentu karena memang butuh ya. Nanti biasanya akan dilihat tuh, kalau misalkan ternyata memang butuh pemeriksaan lebih cepat dari 1 tahun, biasanya dokternya akan bilang misalkan harus 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali dulu kontrol gitu. Nanti kalau dilihat udah relatif stabil, nggak ada masalah segala macam, biasanya sih setahun sekali atau 2 tahun sekali cukup sih. Oh gitu ya dokter gitu. ya. Oke. Terima kasih dokter atas sharingnya pada hari ini, sangat bermanfaat sekali. Sahabat Hermina juga akhirnya jadi paham sebelum ke dokter mata kita. Oh iya harus seperti apa gitu ya dokter ya. Ikuti terus Hermina Podcast untuk informasi kesehatan lainnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Sama-sama, terima kasih juga Mbak Meka.